Pagi luar biasa. Oke, baik adik. Jadi pada kesempatan di pagi hari ini, semoga semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini ya. Jadi semuanya semangat ya, jangan sampai ada yang memang merasa takut hal-hal seperti itu ditinggal ya. Jadi kita mengikuti pembelajaran ini dengan penuh yang gembira ya. Apa yang kita tidak tahu dipelajari pada forum diskusi seperti ini, sehingga ketika adik-adik pulang juga bisa membawa hasil atau ilmu-ilmu baru yang dipelajari pada pagi hari ini ya, pertemuan hari ini. Baik, daripada kesempatan ini mungkin ada peserta didik yang tidak hadir. Ada? Ada. Ya, ada beberapa yang tidak hadir di kelas 12 MIA 2. Pembelajaran hari ini terkait dengan hukum Ohm dan rangkaian listrik. Itu kita sudah belajar yang dinamakan dengan listrik dinamis, adik-adik. Ya. Baik. Jadi pada materi hukum Ohm dan rangkaian listrik ini kita akan bersama-sama melihat kembali bahwa yang dibicarakan pada hukum Ohm itu apa, pada rangkaian listrik itu seperti apa, itu nanti adik-adik akan belajar dalam kelompok diskusi masing-masing kan? Akan mempelajari terkait dengan dua poin penting pada pertemuan hari ini, yaitu hukum Ohm dan rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajaran adik-adik, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui percobaan dengan simulasi PET, peserta didik mampu menyelidiki hubungan tegangan dan kuat arus listrik ya. Jadi adik-adik akan menyelidiki bagaimana hubungan kedua besaran, yakni tegangan listrik dan kuat arus listrik melalui simulasi menggunakan aplikasi PET ya. Lalu pada tujuan pembelajaran yang kedua, melalui percobaan
adik-adik akan belajar. Yang dinamakan rangkaian seri itu rangkaian yang bagaimana? Yang dinamakan dengan rangkaian paralel itu rangkaian yang seperti apa? Bisa dipahami dari video pembelajaran ini? Secara mengapa balon lampu bisa menyala? Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan, no? Karena ada arus listrik. Mungkin ada yang lain? Adanya sumber tegangan. Ada yang lain lagi? Apa yang menghubungkan dari sumber tegangan sehingga lampu itu bisa menyala? Konduktor. Ada konduktor. Konduktor yang kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari itu apa konduktor yang kita pakai? Kabel. Kabel itu dinamakan sebagai konduktor, penghantar arus listrik yang baik. Itu dia memang arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya. Jadi itu arah pergerakan arus listrik ya. Dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Ya. Jadi di dalam suatu rangkaian itu adik-adik itu akan mengalir adanya arus listrik, lalu adanya elektron. Elektron itu mengalir dari potensial mana ke mana? Rendah ke tinggi. Sedangkan kalau arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada poin yang berikut adik-adik, saya meminta adik-adik untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Kelompok dibagi menjadi 3. Kelompok hukum Ohm, kelompok rangkaian seri, dan kelompok rangkaian paralel. Ya. Jadi adik-adik silakan duduk dalam kelompok diskusi masing-masing dan saya akan membagikan LKPD untuk adik-adik kerjakan dalam kelompok masing-masing. Kelompok rangkaian seri. Ini kelompok rangkaian seri. Baik adik-adik, tolong perhatikan dulu. Di dalam LKPD itu adik-adik akan mengerjakan beberapa tugas ya. Ada yang postel, ada yang akan merangkaikan alat listrik yaitu seri dan paralel. Lalu ada yang melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET pada hukum Ohm, dan ada juga yang menonton video ya. Menonton video yang sudah saya bagikan di dalam grup kelas itu ya. Jadi adik-adik tinggal bekerja ya sesuai dengan adik-adik punya gaya belajar masing-masing ya. Kalau saya mau nonton video ya sudah, buka video dan nonton. Saya mau membaca bahan ajarnya lalu menempelkan di poster juga silakan. Ada yang juga untuk merangkaikan alat listrik juga silakan ya. Tinggal berbagi ya. Adik-adik silakan pelajari materinya. Ada yang menonton video, ada yang membaca materi, ada yang membuat poster, tergantung dari gaya belajar adik-adik masing-masing ya. Silakan lakukan eksplorasi materi pada kelompok diskusi masing-masing.
bagaimana kita bisa melakukan pengendalian diri dalam kita mengelola emosi ya. Kita mengelola emosi kita. Mungkin pada bisnis ini adik-adik setiap orang memiliki perasaan yang berbeda ya. Mungkin dalam pembelajaran ini ada yang belum terlalu fokus atau ada yang memang punya perasaan tidak senang atau ada yang perasaan cemas, ada yang menolak, ada yang takut. Adik, jadi pada kegiatan ini ada yang berikan sejenak ya seluruh aktivitas kita melakukan salah satu teknik yaitu teknik sadar penuh dinamakan dengan mindfulness. Kita menggunakan teknik stop ya. Berhenti, lepas,
Silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Coba duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua tetap rileks. Jadi adik-adik sudah melakukan praktik mindfulness, dan adik-adik silakan lanjutkan aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang ya. Fokus pada pembelajaran ini dengan suasana hati yang gembira ya. Oke adik-adik, silakan lanjutkan aktivitas dalam kelompok masing-masing. Waktu yang selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompok buku Om, silakan sampai ke depan melaporkan hasilnya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok buku Om mau menpresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana bunyi hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus listrik dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Yang kedua, bagaimana persamaan tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan? Persamaan tegangan listrik, tegangan listrik, kuat arus listrik dan hambatannya itu V sama dengan I kali R, di mana V merupakan tegangan dengan satuan volt, I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, dan R merupakan resistansi dengan satuan ohm. Yang berikut, grafik hubungan tegangan dan kuat arus listrik dan bagaimana hubungannya. Grafik hubungan tegangan dan kuat arus listrik seperti pada gambar yang sudah dipaparkan di gambar tulis. Hubungan tegangan dengan kuat arus listrik yaitu berbanding lurus. Semakin besar tegangan, semakin besar juga kuat arus listriknya. Semakin kecil tegangan, semakin kecil juga kuat arus listriknya. Yang berikut, bagaimana hubungan tegangan dengan kuat arus listrik. Bagaimana hubungan antara hambatan dan kuat arus listrik? Hubungan antara hambatan dan kuat arus listrik yaitu berbanding terbalik. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil kuat arus listriknya. Dan semakin kecil hambatannya, maka semakin besar kuat arus listriknya. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian soal yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Di sini diketahui sebuah tegangan memiliki 24 volt dan kuat arus listriknya 10 miliampere. 10 miliampere kita ubah dulu ke ampere, dannya 0,01 ampere. Ditanya besar resistansi dalam rangkaian listrik tersebut. Penyelesaiannya V sama dengan I kali R. Karena di sini ditanya R, maka kita rubah rumusnya menjadi R sama dengan V per I. R sama dengan V-nya 24 dibagi I-nya 0,01. 24 dibagi 0,01 sama dengan 2400 ohm. Jadi besar resistansi dalam rangkaian listrik tersebut adalah 2400 ohm. Bagaimana hubungan antara hambatan dan kuat arus listrik? Semakin besar hambatan, semakin kuat arus listrik. Karena hambatan dan kuat arus listrik berbanding terbalik. Bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Semakin besar tegangan, semakin besar juga kuat arus listrik, selama hambatannya tetap atau konstan. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dan masukan, diberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, saya
saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana arus listrik yang terjadi jika tegangan semakin tinggi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika tegangan listriknya semakin tinggi, maka kuat arus listriknya juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika tegangan yang semakin kecil, maka kuat arus listriknya juga semakin kecil. Baik, terima kasih jawabannya. Saya puas. Oke. Kita beri aplaus untuk penampilannya sangat luar biasa, mulai dari lakukan eksplorasi materi pada poster, ya, lalu ada yang menonton video, juga sudah ditulis ya dalam bentuk catatan-catatan yang memang mengikuti penting terkait dengan hukum sampai pada poin terakhir yaitu penyelesaian soal ada. Sekali lagi kita beri aplaus untuk mereka. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok rangkaian seri mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dapat dilihat di sini. Pada rangkaian seri, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang paling sederhana karena pada rangkaian ini hanya memiliki satu jalur arus listrik saja. Jika salah satu lampu dilepas, maka rangkaian ini akan mati karena hanya memiliki satu jalur saja. Nyala dari rangkaian seri yaitu redup. Pada rangkaian seri setiap barangnya memiliki arus listrik yang sama, tetapi memiliki tegangan yang berbeda-beda, sehingga dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Persamaan rangkaian seri. Yang pertama, kuat arus listrik dengan rumus I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Yang kedua, tegangan dengan rumus F total sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Yang ketiga, hambatan total dengan rumus R total sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Kelebihan rangkaian seri. Yang pertama, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak komponen. Yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kami juga telah mengerjakan sebuah soal tentang rangkaian seri dan akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akhirnya adalah 9 ohm, 12 ohm, dan 18 ohm. Hitunglah nilai dari hambatan pengganti dari rangkaian seri pada gambar di atas. Diketahui R1 sama dengan 9R, R2 sama dengan 12R, R3 sama dengan 18R. Ditanya R total. Kita menggunakan rumus hambatan. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R total sama dengan R1 9, R2 12, R3 18. 9 tambah 12 tambah 18 sama dengan 39R. Jadi hambatan totalnya adalah 39R. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, maka dibuka ruang untuk bertanya. Saya mewakili kelompok 1 untuk bertanya. Mengapa nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu 1 menit untuk berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Mengapa nyala dari rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri? Nah, hal ini disebabkan karena kawat penghantar atau kabel pada rangkaian paralel lebih banyak saluran
sehingga dapat menghantarkan lebih dari satu arus listrik. Sedangkan rangkaian seri hanya memiliki satu jalur arus listrik saja. Jadi bagaimana dengan jawaban kami? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Jadi dari kelompok rangkaian seri mereka sudah luar biasa sekali dalam menyampaikan hasil diskusi ya, mulai dari menjelaskan pada poster, lalu merangkaikan rangkaian listrik, menjelaskan konsep terkait dengan rangkaian seri, sampai yang terakhir yaitu penyelesaian soal ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rangkaian paralel. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan materi tentang rangkaian paralel. Baik, teman-teman bisa memperhatikan rangkaian paralel. Arah aliran listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama, sedangkan arusnya yang berbeda. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Persamaan kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan total pada rangkaian paralel. Persamaan kuat arus listrik rumus I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Tegangan rumus V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Rangkaian paralel yaitu yang pertama, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Baik, pada lampu yang dilepas mati, sedangkan dua lampu yang lain tetap hidup. Rangkaian ini disebut rangkaian paralel. Bagaimana nyala lampu rangkaian tersebut? Nyala lampu pada rangkaian terang. Bandingkan nyala lampu rangkaian seri dan paralel. Nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang dari rangkaian seri, karena rangkaian paralel terdiri dari banyak arus untuk mengantarkan listrik. Dan dari hasil diskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa dari rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang dan nyala lampunya terang. Terlihat pada gambar sebuah rangkaian paralel yang tersusun dari 3 buah resistor dengan nilai 3 ohm, 30 ohm, 10 ohm, dan 5 ohm. Pada rangkaian ini dialiri tegangan sebesar 18 volt. Tentukan nilai total dari kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Diketahui R1-nya sama dengan 30 R, R2-nya sama dengan 10 R, dan R3-nya sama dengan 5 R. Ditanya R total. Rumus dari R total sama dengan 1 R total sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Dari rumus ini kita masukkan persamaan yang di atas. Yang pertama, 1/30 R tambah 1/10 R tambah 1/5 R. Dari sini kita menyamakan penyebutnya menjadi 30 R, hingga menghasilkan 1/30 R 3/30 R tambah 6/30 R. Kita jumlahkan menghasilkan 10/30 R. R totalnya sama dengan 30 bagi 10 sama dengan 3 R ohm. Jadi dari soal ini kita mendapatkan nilai total dari kuat arus yang mengalir
Demikian penjelasan saya mengenai soal ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman sekalian, itulah sedikit materi tentang rangkaian paralel yang dapat kami paparkan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mau mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana rangkaian listrik yang digunakan di rumah-rumah? Apakah secara seri atau paralel? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rangkaian listrik yang dipasang di rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel dan bukan rangkaian seri. Karena pada rangkaian paralel, seluruh lampu akan menyala sama terang, dan jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan berpengaruh. Baik teman-teman, itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Pada poin yang selanjutnya terkait dengan materi yang ada dipelajari pada pembelajaran hari ini, saya meminta kesediaan adik-adik terkait dengan apa yang adik-adik disimpulkan dari materi yang ada dipelajari hari ini. Misalnya pada materi umum, pada materi rangkaian seri, pada materi rangkaian listrik, ada hal-hal yang adik-adik pelajari itu apa saja dalam rangkaian seri, rangkaian paralel sampai pada rangkaian listrik. Saya minta kesediaan masing-masing kelompok bisa menyimpulkan hasil diskusi. Silakan Putra. Kesimpulan dari materi umum yang telah kami diskusikan itu adalah selama hambatannya tetap terus tekanan dan arus listriknya itu sama. Oke, bagus sekali ya. Kita beri aplaus untuk Putra ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok seri dan paralel, apa yang dijelaskan Putra tadi bahwa selama resistansinya atau hambatan yang dijaga konstan, ingat, konstan itu tidak nol. Ya, konstan itu tidak nol. Dan misalnya, kalau ada belajar terkait dengan gerak lurus bahwa P itu konstan, di setiap waktu P itu konstan atau tetap. Jadi misalnya setiap 5 sekon, 6 sekon, 7 sekon, 8 sekon, 9 sekon, seterusnya misalnya P-nya 2 meter per sekon. Maka setiap detik itu dia punya kecepatannya itu konstan. Sama dengan ini hambatan ini. Selama hambatan itu dijaga konstan, itu hubungan tegangan dan kuat arus listrik itu berbanding lurus. Berarti kalau semakin besar kuat arus listrik, maka tegangan pun semakin besar. Karena kedua besaran ini berbanding lurus hubungannya ya. Oke, lalu yang berikut dari rangkaian seri, apa yang ada disimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini? Yang kami simpulkan dari rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga menyala. Juga sebaliknya, jika salah satu dimatikan, maka lampu yang lain juga mati. Pada rangkaian seri, kuat arus yang dimiliki sama, sedangkan tegangan yang berbeda. Kita beri aplaus untuk kelompok rangkaian seri tadi. Rangkaian seri itu cirinya ketika salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu yang lain juga ikut padam karena dia satu jalur dan pemakaiannya itu besar. Arus yang dibutuhkan itu besar pada rangkaian seri itu ada. Lalu ingat, ciri khas dari rangkaian seri itu arus yang masuk di setiap bola lampu itu sama. Jadi misalnya arus nyala 5 ampere, berarti masuk di lampu 1 juga 5 ampere, masuk di lampu 2 juga 5 ampere. Yang berbeda itu apanya? Yang berbeda adalah tegangannya. Jadi tegangannya masuk pada bola lampu 1 ke bola lampu 2 itu berbeda. Yang sama adalah arus. Lalu hambatan pengganti atau hambatan total tadi sudah dijelaskan tadi bahwa R seri, R total, R1 tambah R2 tambah dan seterusnya. Ya, ingat, tambah lalu titik-titik itu berarti kalau seandainya ditambah lagi satu hambatan berarti sampai pada RN. Kalau misalnya akibat hambatan berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Ya, tambah sampai RN. Banyak berapa hambatan. Yang berikut untuk rangkaian paralel, apa yang ada disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini,
memiliki kelebihan, yaitu nyala lampunya terang, dan jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tidak akan berkenan. Kita beri aplaus untuk ingat, lampu rangkaian paralel ya, yang dijelaskan tadi oleh saya, rangkaian paralel. Jika salah satu bola lampu itu dipadamkan, maka lampu yang lain tetap menyala. Ya, ingat kalau rangkaian paralel itu bertingkat, banyak cabang, ya, banyak cabang pada rangkaian paralel. Dia punya rangkaian itu agak kompleks ya dibandingkan dengan rangkaian seri yang satu jalur saja. Lalu rangkaian paralel tadi adik-adik, yang sama itu adalah apa yang sama? Tegangannya. Jadi tegangan yang masuk pada bola lampu 1, bola lampu 2, bola lampu 3 itu sama. Misalnya dari baterai ini misalnya 6 volt, berarti masuk pada bola lampu 1 juga 6 volt, bola lampu 2 juga 6 volt, bola lampu 3 juga 6 volt. Yang berbeda adalah apanya? Arus yang berbeda di setiap bola lampu. Lalu adik-adik kalau kita melihat kembali pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya di rumah itu dipasang rangkaian apa? Di rumah. Jadi pihak PLN juga dia memasang rangkaian itu juga rangkaian paralel. Harus memahami data itu secara benar. Kalau rangkaian paralel ya. Kalau misalnya di rumah kalau dipasang rangkaian seri, saat Anda tidur kasih mati lampu kamar berarti rumahnya gelap. Harus adanya dipasang rangkaian seri, ya, sehingga harus dipasang rangkaian paralel. Hambatan totalnya seperti total sama dengan seperti 1 tambah 2 tambah seperti 3 tambah seperti M. Ya, sebanyak berapa hambatan? Oke, baik adik, jadi itu terkait dengan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Sekarang saya akan memberikan kuis, ya, sebanyak 5 nomor, dan kuis hari ini saya menggunakan aplikasi Twitter. Kartunya saya sudah bagikan ke adik, siapkan kartunya, siapkan kartu. Kalau sudah Anda saya scan ya, lihat nama. Akan ada perbaikan lagi nanti selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Harus berubah. Pertemuan kali berikut saya yang mendapat 40 harus naik, ya. Yang 40 harus naik 50, 80 juga harus naik. Ya. Kita harus mencapai skornya, presentasinya harus 100%. Kita 76%. Jadi harus mencapai 100% supaya semua nomor soal itu harus dijawab dengan benar. Ada 2 pertanyaan adik-adik. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Apa harapan Anda ke depan terkait dengan pembelajaran fisika? Kalau sudah langsung dicatat.
Oke, kita beri aplaus ya. Kita beri aplaus untuk saya. Apa yang terkait dengan refleksi yang saya sudah sampaikan. Oke, berikut kita. Perasaan saya senang, harapan saya semoga pembelajaran kedepannya tetap asik. Iya, tetap asik. Oke, yang berikut kemudian kita beri aplaus. Senang. Silakan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sangat senang. Harapan saya ke depannya Pak Guru dapat menerapkan kembali cara belajar yang sangat kreatif ini. Sangat kreatif. Oke, kita beri aplaus ya. Oke, dari hasil refleksi ini mungkin ada kekurangan pada pembelajaran hari ini, bisa dilakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, baik adik-adik, sebelum saya menutup pembelajaran pada pertemuan ini, sekarang saya meminta adik-adik berdiri. Ada satu permainannya namanya permainan ganjil genap. Silakan cari pasangan. Kita mulai konsentrasi. Oke, konsentrasi. Kita mulai ya. Saya sebutkan angka satuan. 3. Sekarang angka kedua, angkanya puluhan. Tadi kan satuan ya? Angka puluhan. Siap-siap. Kita